Halo Mas, bisa dengar suaranya Pak Guru Mas? Cek, halo. Eh, halo, cek suara. Eh, Mas, Mbak yang sudah bergabung, apa terdengar suara Pak Guru? Halo, 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 halo. Halo, Mbak. Halo, terdengarkah suara Pak Guru? Halo, halo Mbak Siti Maisarah, apa mendengar suara Pak Guru? Cek, cek, cek. Halo, halo, Recording in progress. halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua calon peserta didik baru. Ya, dalam hal ini insya Allah nanti hasil ini akan kami rekam dan kami unggah ke grup terkait untuk persiapan besok tahapan kegiatan untuk verifikasi berkas dan pengajuan akun. Sekali lagi terima kasih pada semua calon peserta didik baru SMK Jati Ngabrak tahun 2023, tahun 2024 bahwa sebagaimana sesuai juknis, besok akan dimulai kegiatan pengajuan akun dan cek verifikasi berkas.
Ini anak-anak yang perlu dipahami yang pertama, eh, silakan besok untuk bisa hadir ke sekolah sesuai jadwal yang sudah kami share di grup. Kemudian pastikan anak-anak besok ketika hadir di sekolah itu berseragam SMP lengkap. Kalau OSIS ya silakan berseragam OSIS lengkap. Kemudian seperti ini ya, OSIS lengkap, atau misalkan sudah rusak boleh menggunakan batik identitas atau pramuka. Yang penting berseragam sekolah dan bersepatu. Kemudian untuk jaket, jumper, dan lain-lain, topi untuk bisa dimasukkan ke dalam tas masing-masing untuk tidak bisa dibawa ke lingkungan sekolah. Itu anak-anak untuk jadwal sudah kami share. Mohon untuk bisa dicermati. Eh, Kemudian besok anak-anak dipastikan berkas-berkas yang harus dibawa apa saja. Mohon diperhatikan. Eh, yang pertama tentu saja adalah sudah kami share juga di grup, baik di flyer ataupun di apa share-share di grup itu sudah kami bagikan. Yang pertama adalah buku rapor SMP, ya, buku hasil laporan belajar SMP atau MTS, atau paket B kalau ada. Nah, monggo nanti untuk bisa disiapkan. Kemudian yang ini rapot ini adalah asli ya, silakan dibawa dan dijaga. Untuk itu mohon bawa tas yang besar. Nah, kemudian yang kedua adalah surat keterangan nilai raport semester 1 sampai semester 5 SMP untuk 7 mapel. Nah, nanti akan kami share setelah ini contohnya. Kemudian ijazah SMP atau sederajat. Nah, ini kalau belum keluar biasanya satuan pendidikan atau SMP atau MTS mengeluarkan pengganti ijazah, itu sudah ada. Nah, silakan yang asli bisa dibawa. Nah, kemudian akta kelahiran. Nah, akta kelahiran batas usia paling tinggi yaitu 21 tahun. Ya, itu terhitung dari 17 Juli 2023. Kalau sudah 21 tahun, berarti tidak bisa mendaftarkan. Kemudian yang kelima yaitu kartu keluarga aslinya, yang asli. Nah, diterbitkan eh, telah tinggal paling singkat 1 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PBB-DB yaitu 27 Juni 2023. Yang keenam, piagam prestasi kalau memiliki, monggo bisa disiapkan. Piagam prestasi tertingginya dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yaitu eh, selambat-lambatnya 6 bulan sebelum pendaftaran. Jadi kalau 6 bulan sebelum 6 bulan dan maksimal 3 tahun itu boleh. Nah, monggo nanti paling rendah tingkat kabupaten juara 3. Kemudian surat pernyataan sehat, karena di sini ada sehat pendengaran dan tidak buta warna. Selain form yang sudah kami bagikan diisi, eh, juga dilampirkan surat pernyataan sehat dari puskesmas terdekat. Kemudian yang kedelapan ada surat pernyataan kebenaran dokumen. Itu anak-anak, sebelum dilanjutkan, mohon izin saya menyampaikan eh, yang berikutnya yaitu terkait penilaian ya Bapak Ibu. Kalau SMP, MTS-nya akreditasi A, itu nanti total nilai dikalikan 1,0. Kalau akreditasi B 0,9, akreditasi C 0,8. Kalau sekolahnya tidak terakreditasi, itu 0,7. Kemudian anak-anak, saya lanjutkan. Ini untuk kas atau form atau tanggal pengajuan akun akan dimulai besok. Supaya berjalan lancar dan tertib, sudah kami bagi. Kalau di situ namanya belum tercantum, nanti mohon untuk menyesuaikan saja. Menyesuaikan berarti bisa berangkat di hari Jumat. Kalau misalkan hari Jumat tidak bisa, kok hari Kamis mau berangkat, ya monggo, silakan. Yang penting nanti ketika proses pelayanan sesuai yang ada di daftar. Kalau pas kosong misalkan masuk, ya monggo bisa menyesuaikan. Nih, kemudian ya, pengajuan akun dan verifikasi ini dilakukan 15 sampai 23 Juni, kemudian aktivasi akun 15 sampai 27 Juni, dan pendaftarannya
itu akan kita mulai 23 Juni, berakhir sampai 27 Juni. Nah, kemudian untuk pengumuman hasil itu nanti akan secara serentak akan diumumkan melalui website yang tercantum ini di ppdb.jatengprof.go.id itu di 30 Juni 2023. Kemudian daftar ulangnya 3 sampai 6 Juli 2023 dan masuk pertama untuk MPLS atau MOS itu di 17 Juli 2023. Ya, ini untuk jalur pendaftaran, untuk prestasi atau nilai rapot itu 75%, prestasi ya, prestasi 75%, kemudian afirmasi itu 15%, dan domisili terdekat itu 10% dari masing-masing konsentrasi kalian yang dibuka. Kami sampaikan untuk kuota tahun ini, untuk agribisnis tanaman atau pertanian ini ada 4 kelas atau 4 rombel. Nah, monggo anak-anak bisa mencermati 4 rombel sejumlah 144 siswa. Kemudian yang agribisnis ternak, insya Allah kita sudah mengajukan yang semula 2 rombel, kita insya Allah disetujui untuk menjadi 3 rombel. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada perubahan, 108 siswa. Kemudian yang pemasaran, tahun ini kita akan membuka rombel 2 atau 72 siswa, masing-masing kelas 36. Yeah. Itu anak-anak. Nah, ini contoh nilai rapot yang semester 1 sampai 5 yang 7 mapel. Nah, nanti anak-anak akan mendapatkan form seperti ini. 7 mapel itu apa saja? Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua PPKN atau pendidikan Pancasila. Yang ketiga bahasa Indonesia. Yang keempat matematika. Yang kelima ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang keenam IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Yang ketujuh bahasa Inggris. Anak-anak untuk nilai ini yang menggunakan kurikulum 2013, semua nilai diakomodir, baik nilai pengetahuan ataupun keterampilan. Nah, nanti di semester 1 ini dituliskan, ini untuk pengetahuan, B untuk keterampilan, sampai semester 4 lengkap. Nah, kemudian semester 5-nya itu cukup nilai pengetahuan. Nah, nanti persis seperti ini, dan besok anak-anak karena formulir yang sudah diambil itu hanya 4 mapel, sebelum juknis itu turun, maka besok begitu masuk ke ruang 7 itu untuk pemasaran, ruang 8 untuk peternakan, ruang 9 untuk pertanian, anak-anak nanti oleh petugas atau Bapak Ibu guru akan diberikan selembar form seperti ini untuk meresum atau menyalin, dimasukkan ke form. Ya, supaya nanti ketika dibantu operator untuk memasukkan nilai ini sudah siap dan lengkap. Nah, kemudian sini jumlah semester 5 sama, berarti tidak ada rata-rata, kemudian jumlah rata-rata jumlah nilai semester 1 sampai semester 5. Nah, ini persis seperti ini saja. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak semuanya untuk contoh surat pernyataan sehat. Nah, seperti ini sudah kami bagikan, monggo bisa di-print kemudian diisi. Mau huruf kapital semua boleh, kemudian besar kecil juga boleh. Yang penting rapi, terbaca jelas. Nama, NISN. Anak-anak pastikan dalam PPDB online ini, satu adalah NISN, yang kedua adalah NIK. Pastikan dua-duanya ini valid. Nah, jangan sampai sudah waktunya mendaftar, NIK-nya tidak valid atau NISN-nya double atau tidak valid juga. Nah, itu 2 hal itu dipastikan. Kemudian alamat, nah silakan dituliskan. Ini kalau jalan nggak ada ya berarti dusun misalkan. Nah, ini dusun apa? Ini RT RW kemudian desa, kecamatan, kabupaten. Nah, ini silakan diisi untuk memilih program keahlian apa. Kalau di SMK Ngabla itu ada agritan, ada agriter atau pemasaran. Nah, nanti monggo ditulis saja di sini. Nah, selanjutnya ini yang membuat pernyataan ini siswa. Ditulisi Ngabla atau Magelang ya boleh. Tanggalnya misalkan 15 Juni, karena besok 15 Juni. Yang membuat ini nama siswa lengkap, dikasih materai, kemudian tanda tangani mengenai materai dan kertasnya. Mengetahui orang tua atau wali. Nah, monggo kalau yang orang tuanya di luar negeri atau sudah tidak ada, boleh. Nah, ini diwalikan. Nah, ini kemudian ditulis lengkap, tanda tangan. Nah, ini kemudian surat pernyataan kebenaran dokumen yang selanjutnya. Ini juga sudah kami share, monggo di print, kemudian ditulis. Misalkan sampai hari ini belum sempat untuk mengeprint karena kesulitan,
besok di petugas pendaftaran juga akan dibantu. Jadi tidak usah khawatir. Monggo ini ditulis nama, alamat sesuai KTP, kemudian pekerjaan. Nah, ini untuk orang tua. Nah, merupakan orang tua atau wali. Nah, ini harus sama ya antara pernyataan kebenaran dokumen dengan pernyataan sehat. Nah, ini disamakan. Kalau walinya Pak Ahmad, ya berarti yang di sini juga Pak Ahmad. Kalau di tandangan ibu, misalkan Ibu Ana, ya di sini juga Ibu Ana, disesuaikan. Nah, ini bawahnya diisi orang apa nama siswa. Nah, di atas merupakan orang tua atau wali dari CPD. Nah, namanya siapa? Nama siswa atau CPD, NISN. Nah, kalau ada NISN berarti itu CPD atau siswa. Alamat, nah disesuaikan. Kalau jadi satu dengan orang tua berarti sama. Asal sekolah. Asal sekolah itu ya ditulis lengkap. Kalau SMP Negeri 1 Ngablak, bukan SMP atau MTS. Nah, itu nggih. Jadi banyak yang isi form-form itu SMP atau MTS ya udah ditulis SMP tok itu. Nah, jadi ini lengkap. SMP Negeri 1 Pakis atau MTS Aswaja atau lain dan sebagainya. Nah, mau dituliskan. Nah, ini anak-anak memastikan bahwa dokumen yang ditulis itu benar, kan ini nanti akan diupload, untuk itu tidak memanipulasi. Nah, yang di sini yang tanda tangan, sebaliknya yang dikenai materi. Jadi sebelah kanannya ini orang tua atau wali, dikasih materai, tanda tangan. Kemudian yang sebelah kirinya baru CPD, atau calon peserta didiknya. Anak-anak, selanjutnya mohon izin sebentar saya tak menyampaikan penjelasan terkait form Excel yang sudah kami bagikan. Bentar, form Excel yang sudah kami bagikan. Bentar, form Excel-nya di mana? Nanti sudah kami buka. Ya, ini. Form Excel. Saya coba share screen yang form Excel. Excel. Excel-nya di mana ini? Belum ketemu ya. Bentar. Google Drive. Terus dipromasi. Oh iya, orang ini suara saya ini. Jadi kan oke. Kok kono? Orang ngerti. Kok kono? Kita lunjukkan dapat. Enggak udah. Oh, iki lho sih mau disilang lho, Bu. Ora diizinkan. Nek mau Nah, ini anak-anak dan Bapak Ibu barangkali yang hadir, izinkan saya menyampaikan terkait untuk besok, teknis besok. Yang pertama, ini terkait jadwal pengajuan akun dan verifikasi berkas. Anak-anak besok, ini sementara yang saya tampilkan yang agritan dulu, atau yang pertanian. Anak-anak besok, tadi di awal sudah saya sampaikan, anak-anak silakan hadir ke sekolah dengan berseragam SMP lengkap, bersepatu, untuk jaket, topi, untuk dilipat, dimasukkan ke tas, untuk tidak dipakai di lingkungan sekolah, supaya rapi, gitu nggih. Nah, monggo nanti yang pertanian bisa masuk terlebih dahulu ke ruang 9 sesuai urutan yang sudah kami buat jadwal. Jadi kita mulai, mudah-mudahan besok server itu lancar, karena biasanya kalau di awal-awal itu agak down atau error. Jadi mohon anak-anak bisa memahami karena ini online dan se-Jawa Tengah juga sedang menggunakan server ini. Besok dimulai Kamis 15 Juni jam 8 sampai dengan jam 9. 1 jam itu kita melayani 10 siswa lebih dahulu. Nah, ini dari Aditya, ya, dari SMP 2 Secang sampai dengan Andika Ahmad Hurul Rizki, SMP Negeri 3 Gerabak. Nah, anak-anak yang ATAN, yang 10 siswa ini mohon jam 8 sudah berada di sekolah. Jadi sudah bisa dilayani 1 jam. Nah, kemudian 1 jam berikutnya itu 10 siswa lagi. Dari jam 9 sampai jam 10. Nah, ini sudah kita bagi dari Arif sampai Danang. Sampai seterusnya.
Nah, ini untuk hari Kamis, harapannya sesuai jadwal yang sudah ada sampai jam 2:30. Nah, ini kita layani, kita bantu. Harusnya proses ini anak-anak bisa melakukan sendiri, tetapi sekolah memfasilitasi, menyediakan sarana fasilitasi untuk pengajuan akun ini. Nah, ini untuk hari Kamisnya. Nah, kemudian hari Jumat sama, kita mulai kembali dari jam 8, mulai itu Nurul Hidayati sampai dengan ini ada jadwalnya, Rizky Awaludin. Nah, untuk hari Jumat itu sampai pukul, nah ini harapannya jam 10 ini sudah selesai. Nah, untuk itu kalau yang anak-anak tidak bisa hadir di hari Kamis, monggo bisa hadir di hari Jumat jam 10 ini untuk yang agritan. Nah, ini untuk agritan, jadwalnya seperti ini, mohon untuk bisa hadir sesuai jadwal. Ini sesuai form yang sudah diisi oleh anak-anak, jadi Pak Guru cukup memindahkan. Nah, ini untuk yang agriter, karena peminatnya lebih banyak, ini untuk 1 jamnya 15 siswa. Nah, nanti untuk petugasnya kita tambah, laptopnya juga kita lebih perbanyak. Untuk itu, mohon kerjasamanya supaya berjalan dengan baik, anak-anak tepat waktu. Hadir tepat waktu, silakan besok yang menggunakan sepeda motor bisa diparkir dengan rapi, dan besok juga ada kegiatan gelar kewirausahaan kelas 10 dan 11, jadi anak-anak bisa melihat-lihat suasana sambil jajan dan sebagainya. Nah, monggo, ini yang agriter besok jam 8, itu dimulai dari Ahmad Adib. Nah, ini mohon maaf, kami buat urut abjad, ya, biar kami untuk mendeteksi yang double-double langsung kita del. Karena ada CPD yang isi sampai 5 kali. Nah, ini Ahmad Adib dan sampai Amalia, ini masuk ke ruang 8 terlebih dahulu. Nah, ruang 8. Masuk ke ruang 8. Ya, yang kemarin untuk ambil formulir sebelahnya. Nanti sudah ada petugas yang akan mengarahkan, monggo dibawa semua persyaratan tadi yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, ini untuk agriter karena peminatnya lebih banyak, per jamnya 15 siswa. Untuk itu mohon kita tepati jadwal yang sudah kita atur gitu ya. Sampai hari Jumat sama. Harapannya Jumat itu semuanya sudah punya akun. NIK tidak bermasalah, NISN tidak bermasalah, semua data-data sudah lengkap. Itu untuk yang peternakan ini sama jam 10 itu harapannya sudah selesai 10 sampai jam 11. Untuk itu bagi CPD calon peserta didik baru yang tidak bisa hadir di hari Kamis, monggo hadir di hari Jumat jam 10. Insya Allah akan kita layani. Kemudian di grup sudah di-share oleh Bu Reni, mohon untuk disiapkan semua data-data meliputi tadi yang sudah saya share tadi ya, untuk keterangan surat keterangan tidak kebenaran dokumen asli, nah, itu difoto anak-anak yang asli yang sudah ditandai difoto presisi ya, HP-nya yang bagus difoto, kemudian kakak juga asli difoto terlebih dahulu. Hari ini anak-anak bisa menyiapkan. Jadi kakak asli, surat keterangan nilai rapot asli, kemudian surat keterangan sehat asli, itu semuanya difoto ya anak-anak, difoto di HP masing-masing yang bagus presisi. Ya, jadi ya, ini tadi ada titipan supaya kami sampaikan. Kemudian yang pemasaran, anak-anak sama, yang pemasaran pertama kali datang setelah parkir ditata rapi, ini masuk ke ruang 7. Nah, di ruang 7 sudah ada petugas yang menyiapkan. Nah, ini di ruang 7. Nah, sebelahnya yang peternakan. Nah, ini dimulai dari Aditya sampai dengan Anjar Setianingsih untuk 1 jam pertama. Disusul berikutnya. Nah, ini kita bagi supaya tidak berkerumun, tertata rapi dan tidak uyu-uyuan. Nah, ini sudah dibagi, silakan anak-anak datang per jamnya. Mudah-mudahan kita sudah bersama, semuanya berjalan lancar, tertib, semuanya kita fasilitasi. Ini masih ada yang beberapa double-double. Nah, nanti kami cek ulang. Yaitu anak-anak mohon bisa diperhatikan. Sebentar ini saya tutup dulu. Yang ini jadwal sudah, saya pikir sudah oke. Kalau ada siswa yang belum tercantum, sekali lagi, monggo kami sarankan datang di hari Jumat yang jam 10.
Jadi nanti mengikuti karena memang cuma jam 10 itu lebih kosong. Ya, monggo. Ada yang WA ya tidak bola-bali ya, tidak berkali-kali tanya terus gitu. Dipastikan aja diikuti di grup. Ya anak-anak yang penting besok hadir menggunakan seragam SMP lengkap, rapi gitu, biar ada penilaian positif dari Bapak Ibu guru, nanti membuka peluang lebih besar anak-anak bisa diterima di SMK ini. Saya share ulang tadi yang diminta untuk asli-asli tadi. Anak-anak yang perlu disiapkan, besok yang harus asli-asli itu di bawah. Nah ini dua-duanya ini harus besok. Ini setelah terisi, diberi materai tanda tangan, surat keterangan sehat, pernyataan sehat ini, dan yang dimaksud fakta integritas oleh Bu Leni itu yang ini, yang surat pernyataan kebenaran dokumen ini. Nah ini setelah bermaterai lengkap diisi, tanda tangani, mohon tidak dicoret-coret, yang rapi monggo. Terus difoto. Nah, 2 dokumen ini difoto di HP masing-masing. Nah nanti akan dikirim ke nomor WA Bapak Ibu guru operator. Nah ini sebuah fasilitas dari SMK Jatuh Ngablak untuk anak-anak semuanya. Nah 2 dokumen ini difoto yang asli, kemudian ini juga difoto yang sudah didapatkan dari SMP atau MTS. Untuk MTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kalau memang tidak ada khusus nilai seperti ini, nanti bisa rata-rata dari semua mapel-mapel agama, ada Al-Quran, hadis, dan lain-lain itu di total terus rata-ratanya berapa. Nah, masukkan di sini. Saya pikir MTS sudah paham dan nanti sudah bisa dimasukkan. Nah, ini sekali lagi dokumen yang ini difoto presisi yang bagus, yang yang terlihat dengan jelas. Satu lagi KK, kartu keluarga. Kartu keluarga ini juga asli, difoto, dipastikan NIK-nya betul. Kemudian tanggal KK-nya maksimal tadi di awal sudah saya sampaikan yaitu 1 tahun. Nah, kok membuatnya baru minggu yang lalu. Nah ini ya, menjadi masalah. Nah untuk itu insya Allah kita berdua bersama-sama besok memulai tahapan PPDB online karena harus online anak-anak. Ada yang orang tua WA ke Pak Guru, nggak usah online ya, nggak bisa, harus online karena ini adalah aturan dari provinsi. Kalau SMP itu di bawah naungan Dinas Kabupaten Magelang, kalau yang Semarang ya Kabupaten Semarang, itu ikut aturan kabupaten. Nah, kalau SMK itu ikut aturan provinsi. Jadi kita harus patuh aturan. Nah, ini website resminya di ini ppdb.jatengprof.go.id. Jadi apa yang diisikan anak bergabung di grup WA, kemudian anak-anak mengisi link, mengambil formulir online itu belum dianggap mendaftar. Sekali lagi, itu baru start awal untuk tahapan PPDB ini. Ya, PPDB ini online. Jadi kalau belum ke sekolah, belum punya akun, belum didaftarkan online ya belum online. Ya. Kalau nanti ada anak yang saya mau online di sekolahan, di rumahnya masing-masing, ya harapannya nanti berkoordinasi dengan sekolah. Ya, karena nanti ada satu hal yang harus dilengkapi dan diverifikasi. Nanti ketika berkas-berkas itu harus kita cek. Jadi begitu, anak-anak masih ada waktu berapa karena ini Zoom gratisan. Monggo yang 5 menit barangkali ada pertanyaan, boleh langsung kita jawab di sini. Tinggal 10 menit ya anak-anak, Bapak Ibu, karena ini Zoom ya ini ya yang penting informasi ini kami sampaikan dengan baik, mudah-mudahan bisa membantu. Setelah ini untuk rekodnya akan kami unggah itu, dan bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti ini sosialisasi dadaan karena banyak pertanyaan lewat Japri dan sama. Nah untuk itu ya udah kami buka link seperti ini saja. Nanti anak-anak akan yang tidak mengikuti akan kami unggah di link YouTube barangkali. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa kami download. Itu anak-anak sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kepercayaannya anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SMP atau MTS ke SMK Negeri 1 Ngablak.
SMK Negeri 1 Ngablak adalah SMK Pusat Keunggulan, SMKTK, ya. Jadi insya Allah sekolah kita juga maju dan berprestasi. Banyak prestasi-prestasi yang didapatkan dari kakak kelas anak-anak besok. Silakan jalan-jalan ke sekolahan, bisa melihat-lihat atau buka websitenya. Nah, itulah prestasi-prestasi kita, dan insya Allah Bapak Ibu Guru semuanya, staf, karyawan akan menyambut anak-anak dengan senyum, menyambut anak-anak dengan ikhlas, dan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Ngablak. Silakan besok anak-anak hadir dengan mentaati aturan sesuai jadwal, hadir dengan rapi, yang putra tidak bersemir rambutnya, mohon itu akan menimbulkan penilaian yang negatif dari Bapak Ibu Guru. Nah, jadi yang putra potong rapi, tidak rambut disemir, pakai baju yang bagus, mandi ya sebelum berangkat. Syukur sudah sholat duha terlebih dahulu. Berdoa supaya dalam mengawali PPDB ini anak-anak mendapat keberkahan dan diterima di SMK yang anak-anak dambakan, yaitu SMK Negeri 1 Ngablak ini. Barangkali itu anak-anak, karena ini sudah habis waktunya. Setelah ini kami stop recordnya dan akan kami unggah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita berdoa bersama-sama. Besok kita akan mengawali prosesi PPDB ini berjalan dengan lancar, sukses, dan penuh keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum.